warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Noval dari kelas 12 APL 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arif dari kelas 12 APL 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zikirli Nur Fadila Resya dari kelas 12 APL 3. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bahan tambahan makanan. Bahan tambahan makanan ataupun aditif makanan adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dalam jumlah kecil dengan tujuan untuk memperbaiki penampakan, cita rasa, tekstur, dan memperpanjang daya simpan. Selain itu, dapat meningkatkan nilai gizi seperti protein, mineral, dan vitamin. Dan juga bahan tambahan makanan juga digunakan untuk maksud teknologi termasuk organoleptik yang diharapkan menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat khas makanan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Jenis bahan tambahan makanan juga dibagi dalam berbagai macam, di antaranya antioksidan, anti kempal, pengatur keasaman, pemanis buatan, pemutih, pematang tepung, pengemulsi, pemantap, dan pengental, pengawet, pewarna, penyedap rasa dan aroma, penguat rasa, dan sekuestran. Nah, di sini kita akan membahas tentang bahan tambahan makanan yang umum digunakan. Dan di antaranya, 1. Pemanis buatan. Pemanis buatan ini hampir atau tidak mempunyai nilai gizi atau rendah kalori. Biasanya digunakan untuk penderita diabetes mellitus atau makanan yang berfungsi sebagai makanan diet. Contoh pemanis buatan yaitu aspartam, sakarin, asesulfam, potasium, sukrosa, dan siklamat. 2. Pengatur keasaman. Pengatur keasaman digunakan untuk memperbaiki dan mempertahankan keasaman makanan hingga memiliki rasa yang diinginkan, asam baik organik maupun anorganik. Secara alami terdapat di dalam bahan pangan. Contohnya yaitu asam fosfat, asam fumarat, asam klorida, asam malat, dan asam tartat. 3. Pewarna. Pewarna digunakan untuk memperbaiki atau memberi warna pada makanan untuk makanan yang tidak berwarna. Pemberian pewarna dimaksudkan agar terlihat lebih menarik. Pewarna makanan ada 2, yaitu pewarna alami dan pewarna buatan. Pewarna alami adalah klorofil, karoten, dan karamel. Dan contoh pewarna buatan atau sintetik yaitu tartarazin, sunset yellow, dan ponceau. Dan selanjutnya, pengawet. Pengawet merupakan bahan tambahan makanan yang dapat mencegah dan menghambat proses fermentasi pengasaman atau penguraian lain terhadap makanan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Contohnya asam benzoat, asam propionat, dan natrium sulfat. Selanjutnya, di sini kita akan membahas fungsi bahan tambahan makanan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 235 Tahun 1979, bahan tambahan pangan dapat dikelompokkan menjadi 14, yaitu antioksidan, anti kempal, pengasam, penetral, dan pendampar, enzim, pemanis buatan, pemutih, dan pematang, penambah gizi, pengawet, pengeras, pewarna sintetis dan alami, penyedap rasa dan aroma, sekuestran, dan lain-lain. Bahan tambahan makanan ini dikelompokkan berdasarkan tujuan penggunaannya di dalam pangan. Kelompokan bahan tambahan pangan ini yang diizinkan digunakan pada makanan dapat digolongkan sebagai berikut: pewarna, pewanis buatan, pengawet, antioksidan, anti kempal, penyedap, dan penguat rasa serta aroma, pengatur keasaman, pemutih, dan pematang tepung, pengemulsi, pemantap, dan pengental, pengeras, sekuestran, pemektan, enzim, dan penambah gizi. Secara khusus, tujuan penggunaan bahan tambahan makanan ini dalam pangan adalah untuk pertama, mengawetkan makanan dengan mencegah pertumbuhan mikroba perusak pangan atau mencegah terjadinya reaksi kimia yang dapat menurunkan mutu pangan. Kedua, membentuk makanan menjadi lebih baik, renyah, dan enak di mulut. Ketiga, memberikan pewarna dan aroma yang lebih menarik. Yang keempat, meningkatkan kualitas pangan.
serta menghemat biaya. Nah, selanjutnya kita akan membahas dampak-dampak negatif dari bahan tambah makanan itu sendiri. Pertama itu perubahan perilaku. Sebuah penelitian pada anak-anak menemukan adanya peningkatan perilaku hiperaktif pada anak-anak yang mengonsumsi makanan berpengawet. Gangguan pernapasan. Terlalu banyak makan makanan berpengawet juga diketahui dapat berpengaruh terhadap pernapasan. Bagi Anda yang memiliki asma, konsumsi makanan berpengawet yang tidak wajar dapat memicu asma kambuh. Timbulnya infeksi juga mungkin terjadi akibat konsumsi bahan pengawet tertentu. Gangguan jantung. Bahan pengawet ternyata juga dapat melemahkan fungsi jantung dengan mengganggu jaringan di sekitarnya. Bahkan ada pula yang dapat merusak pembuluh darah dengan menjadikan arteri mengeras dan menyempit. Selanjutnya, gangguan pencernaan. Karena dikonsumsi makanan berpengawet dapat berdampak langsung pada sistem pencernaan. Salah satunya dapat adanya keluhan diare yang dapat membuat seseorang kehilangan cairan dalam jumlah banyak. Gangguan ginjal. Banyaknya pengguna zat kimia sebagai bahan pengawet tentunya mempengaruhi beratnya kerja ginjal. Gangguan syaraf. Banyak yang melaporkan adanya keluhan sakit kepala akibat mengonsumsi makanan berpengawet. Meningkatkan resiko kanker. Kemampuan bahan pengawet dapat berubah menjadi karsinogen. Bahan pengawet buatan tertentu dapat meningkatkan resiko seseorang terkena kanker. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang bahan tambahan makanan yang umum digunakan. Sekarang kita akan membahas tentang bahan tambahan makanan yang dilarang penggunanya. Di antaranya, 1. Asam borat. Kegunaan asam borat yang sebenarnya antara lain untuk bahan solder dan pembersih bangunan. Akan tetapi sering disalahgunakan dengan ditambahkan ke makanan. Biasanya ditemukan pada mie, bakso, dan kerupuk. Tujuan pemakaian asam borat pada makanan antara lain untuk membuat kenyal, menimbulkan rasa gurih, membuat renyah, dan mengawetkan makanan. Bahaya dari penggunaan asam borat yaitu pemakaian sedikit dapat menimbulkan mual, muntah, dan diare. Pada pemakaian yang banyak dapat menyebabkan demam, depresi, koma, merangsang sistem saraf pusat, dan kematian. 2. Formalin. Umumnya digunakan untuk antiseptik, penghilang bau, dan fumigan. Namun sering ditambahkan ke tahu dan mie basah. Bahaya dari penggunaan formalin antara lain, pemakaian sedikit dapat menimbulkan sakit perut dan muntah. Pada pemakaian yang jumlah banyak dapat menyebabkan kencing darah, muntah darah, dan kematian. 3. Methyl yellow, rhodamin B. Merupakan zat pewarna tekstil, cat akan tetapi sering disalahgunakan untuk bahan pewarna makanan. Bahaya dari methyl yellow, rhodamin B antara lain, pada anak-anak yang hipersensitif dapat menimbulkan kulit merah meradang, noda ungu pada kulit, pandangan kabur, dan pemakaian jangka waktu yang lama dapat menimbulkan kanker. 4. Pemanis buatan. Kegunaan sebenarnya untuk penderita diabetes dan orang yang membutuhkan kalori rendah. Biasanya ditemukan di limun dan es mambo. Bahaya dari penggunaan pemanis buatan yaitu pada pemakaian dengan dosis yang berlebih dan jangka waktu yang lama dapat menyebabkan kanker. 5. Penguat rasa atau MSG. Biasanya didapat pada produk daging dan digunakan untuk menyedapkan rasa. Bahaya dari penguat rasa yaitu dapat menimbulkan rasa pusing, mual, lesu, kaku di belakang leher, dan jantung berdebar cepat.